Oke, jadi kita akan ngebahas tentang karakteristik daerah. Yang pertama itu ada daratan. Daratan definisinya adalah bagian dari permukaan bumi yang padat dan tidak digenangi air. Daratan itu ada berbagai macam nih, teman-teman. Yang pertama itu ada dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan dataran yang rata dan memiliki sedikit relief pada permukaannya. Ketinggian datarannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, dibagi menjadi dataran kering dan ada pula dataran basah, misalnya lahan gambut. Kalau misalnya dataran kering itu dipakai untuk tempat tinggal biasanya. Contoh dari dataran rendah adalah Jakarta, Medan, dan Semarang. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu ketinggiannya kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udaranya sejuk, jadi dia cocok nih untuk jadi area perkebunan. Selanjutnya adalah lembah. Nah, lembah ini itu tanah rendah di kaki kiri sungai, tapi dia juga ada di kaki gunung. Lembah yang memiliki tebing curam disebut dengan ngarai. Lembah ini dikelilingi oleh tanah yang subur, jadi dia cocok juga untuk jadi tempat pertanian, sama kayak dataran rendah tadi. Nah, lembah ini itu nggak tiba-tiba ada, tapi dia terbentuk secara bertahap karena erosi air yang berasal dari daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pegunungan. Nah, pegunungan sama gunung itu beda ya, jadi pegunungan itu adalah rangkaian dari gunung. Contoh pegunungan itu ada pegunungan Jayawijaya dan pegunungan Sibolangit di Aceh atau pegunungan Bromo nih kayak yang di gambar ini. Nah, kemudian itu ada perairan. Perairan itu adalah permukaan bumi yang tertutup air. 2/3 wilayah Indonesia itu perairan, jadi banyak bisa dibayangin ya betapa banyak perairan di Indonesia. Nah, perairan itu contohnya ada danau. Danau merupakan cekungan besar berisi kumpulan air luas yang dikelilingi oleh daratan. Danau itu terbentuk dari air sungai, mata air, bawah tanah, air hujan, atau ketiganya. Ada danau alami dan ada danau buatan. Danau alami itu prosesnya yang kayak tadi aku jelasin. Kalau danau buatan dibuat oleh manusia. Nah, selanjutnya ada sungai. Sungai adalah himpunan air yang mengalir dalam suatu kanal atau saluran. Nah, kalau kalian ingat, di sungai ini ada dua bagian, ada hulu dan ada muara. Hulu itu terletak di bagian atas sungai, alirannya lebih cepat dan ketika di hulu, sungainya itu menyempit. Bisa kalian lihat di gambar ini, aliran airnya tuh jauh lebih deras kalau misalnya di hulu. Nah, muara itu, kalau misalnya di muara, sungainya jadi lebih melebar, makanya aliran airnya pun lebih tenang. Kayak di foto ini kalian bisa lihat ya, perbedaannya cukup besar. Nah, selanjutnya itu ada rawa. Rawa adalah area rendah yang digenangi oleh air. Kalau misalnya laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas. Selanjutnya itu ada teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Maksudnya menjorok tuh kayak gimana? Kalian bisa lihat nih di gambar ini. Bentuknya kayak U gitu, kayak huruf U, dia menjorok ke daratan. Selanjutnya ada selat. Selat merupakan laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Selat di Indonesia itu cukup banyak, karena pulau di Indonesia banyak juga. Selat utamanya itu adalah Selat Sunda, ada Selat Bangka, Selat Madura, Selat Bali, Selat Karimata, dan Selat Makassar. Kalian bisa lihat nih, masing-masing selat ini tuh menghubungkan pulau apa dengan apa. Selat Sunda itu menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Pulau Bangka itu Sumatera dengan Pulau Bangka. Kalau Selat Madura itu antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Bali itu antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat Karimata itu Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Habis itu Selat Makassar itu antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Nah, terus selanjutnya itu kita ada pembahasan tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu sebenarnya apa sih? Sumber daya alam itu adalah hasil alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, contoh dari sumber daya alam itu sumber daya alam itu dibagi jadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Kalau misalnya yang tidak dapat diperbaharui itu ada mineral, minyak bumi, dan emas. Kenapa sumber daya alam itu kemudian dibagi jadi diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu maksudnya sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas, jadi dapat diproduksi lagi. Kalau misalnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya itu terbatas dalam kapasitas yang kecil dan dia itu tidak dapat diproduksi ulang. Nah, kayak kalau misalnya air, habis itu hewan kan dia bisa bertelur atau dia bisa beranak, jadi dia bisa menghasilkan keturunan. Kalau misalnya tumbuhan juga dia habis ditebang dia bisa tumbuh lagi. Nah, kemudian kalau misalnya tidak dapat diperbaharui itu contohnya misalnya emas, habis itu batu bara, atau kayak kalau misalnya contoh di sini ada minyak bumi, kemudian ada mineral, batu-batuan kayak misalnya batu kapur. Itu datangnya dari alam tapi jumlahnya itu terbatas dan dia tidak bisa diproduksi kembali kalau misalnya udah habis. Nah, jadi karena hal itu kita harus melakukan upaya pelestarian sumber daya alam nih.
Gimana tuh caranya? Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan melakukan penghematan bahan yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya itu apa? Ini bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui kayak misalnya minyak bumi atau misalnya batu bara dan batu-batuan tadi, itu bisa kita kurangi tuh penggunaannya. Kita bisa cari bahan bakar alternatif supaya sumber daya alam tersebut yang nggak bisa kita produksi lagi itu jumlahnya nggak semakin sedikit, dan pada akhirnya kita tidak akan kehabisan sumber daya alam tersebut karena kan mereka berguna nih untuk keseharian manusia. Selanjutnya adalah melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa sih? Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang sudah kita tebang. Jadi kan kita butuh kayu itu untuk banyak hal. Kita butuh kayu itu untuk misalnya meja, terus pensil, terus kita juga butuh kayu untuk kertas. Nah, ketika kita habis menebang pohon untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita harus tanam lagi supaya jumlah pohonnya itu nggak semakin sedikit dan supaya keseimbangan ekosistem di hutan itu tetap terjaga. Dalam memilih pohon yang ditebang itu juga kita harus memperhatikan itu. Jadi pohon yang boleh ditebang itu hanya pohon yang sudah tua, supaya pohon yang masih muda punya kesempatan untuk tumbuh besar juga. Dan pohon yang lebih tua itu kan juga kadang-kadang bisa membahayakan gitu. Kalau misalnya sudah tumbuh terlalu besar, mungkin dia bisa membahayakan makhluk-makhluk di sekitarnya. Selanjutnya itu adalah melakukan upaya perlindungan terhadap hewan langka dengan Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa itu fungsinya ya untuk melindungi hewan-hewan langka ini supaya mereka tidak diburu atau supaya mereka tidak digunakan untuk hal-hal yang misalnya kayak gading gajah dijual, harganya bisa sampai ratusan juta segala macam, supaya hal-hal seperti itu bisa kita hindari. Selanjutnya itu adalah melakukan upaya perlindungan terhadap hutan atau tumbuh-tumbuhan melalui cagar alam. Nah, kalau misalnya Suaka Marga Satwa itu khusus untuk hewan, cagar alam itu juga mencakup hutan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia bisa melindungi tumbuhan yang misalnya endemik seperti misalnya Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai itu dilindunginya di cagar alam. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu tuh teman-teman. Hal paling penting yang harus kalian ingat adalah dalam menggunakan sumber daya alam yang kita punya, kita itu harus bijaksana. Karena meskipun sumber daya misalnya seperti air atau misalnya hewan tadi itu mereka bisa diproduksi ulang, mereka jumlahnya tidak terbatas, suatu hari mereka mungkin saja habis kalau misalnya kita sebagai manusia tidak menggunakan sumber daya alam yang ada dengan baik. Nah gitu, jadi sekian penjelasan dari aku. Oh ya, sebelumnya aku pengen ngerangkum kata-kata baru yang hari ini kita pelajari. Kita jadi belajar kata erosi, kita belajar kata relief, dan kita belajar kata reboisasi. Nah, erosi itu adalah pengikisan dataran yang disebabkan oleh faktor alamiah, kayak misalnya air, kemudian udara, itu bisa menyebabkan erosi. Selanjutnya itu relief. Nah, relief itu adalah tekstur yang ada pada permukaan. Misalnya kalian pegang ubin kalian, terus ubinnya itu ada kayak tekstur naik, tekstur turun, itu namanya relief. Jadi tekstur yang bisa kalian rasakan di suatu permukaan tertentu. Nah, reboisasi itu tadi udah aku jelasin. Reboisasi adalah penanaman ulang hutan ketika selesai ditebang atau ketika selesai digundulkan, itu harus dilakukan reboisasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi semoga pelajaran hari ini mudah kalian serap dan ingat untuk selalu menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya alam yang kita punya dengan sebijaksana mungkin.